Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, selamat datang kembali di Analisa Pagi, di mana kita akan membahas untuk pergerakan dari market Bitcoin hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 16 Desember, kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. So far sih kemarin kita sudah bahas juga untuk statement Jerome Powell ya, yang mana Jerome Powell atau The Fed itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga 50 basis point, which is ini salah satu upaya untuk sedikit dovish sebenarnya, karena sebelumnya 4 kali pertemuan The Fed itu menaikkan 75 basis point, dan saat ini untuk pertama kalinya mulai dikurangi sebesar 50 basis point. Ya tetap naik tapi naiknya itu berkurang teman-teman. Dan juga ada satu statement yang cukup hawkish dari Jerome Powell yang mana dia menekankan bahwa inflasi masih akan tetap ditekan sampai ke titik 2%. Artinya adalah di pertemuan berikutnya untuk FOMC berikutnya, The Fed masih akan menaikkan suku bunga, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah statement yang cukup hawkish yang membuat market tertekan ya. We have more work to do. Jadi mereka harus melakukan lebih, teman-teman. Oke, kalau kita sudah dapat gambaran seperti itu, artinya adalah ada kemungkinan di pertemuan FOMC berikutnya, yaitu di Februari awal kalau nggak salah, itu bakalan ada kenaikan suku bunga lagi nih dari The Fed. Jadi mereka sudah menginfokan dari awal. Jadi ada beberapa statement yang cukup surprise ya, yang cukup mengejutkan untuk market. Salah satunya adalah ya, The Fed mengatakan bahwa masih akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Jadi target mereka masih seperti target awal, yaitu target 2% inflasi di tahun 2024. Sorry, 2025 target mereka. Dan ini di luar daripada dugaan para pelaku pasar saat ini. Bagaimana sebelumnya Jerome Powell mengatakan bahwa dia bakalan masih berpeluang menaikkan suku bunga sebesar 4,6%, atau total suku bunga dari The Fed adalah 4,6%. Tapi statement itu diubah menjadi 5,1%, which is kalau saat ini kita melihat ya untuk Fed funds rate itu saat ini suku bunga ada di kisaran 4,5. Artinya adalah kalau target mereka di 4,6, harusnya sih di tahun depan The Fed nggak akan menaikkan suku bunga. Tapi The Fed merubah statementnya bahwa dia masih akan menaikkan suku bunga sampai di poin 5,1. Artinya adalah masih ada sekitar 50 sampai 75 basis point untuk interest rate yang berpeluang dinaikkan oleh The Fed. Kita lihat saat ini kondisinya udah sangat-sangat peak ya, suku bunga begitu gencar dinaikkan. Jadi dari statement ini itu membuat market merah teman-teman kemarin ya. Jadi kita udah clear untuk statement dari Jerome Powell. Ya statementnya itu aja. Dan kalau dari prediksi mereka sih sebenarnya di tahun 2025 haruslah inflasi stabil di kisaran 2%. Jadi ini adalah target yang cukup panjang, di mana kita ada di penghujung 2022, artinya masih ada 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya 2 tahun ke depan lah, anggaplah 2023, berarti 2 tahun ke depan inflasi harusnya sudah normal di 2025. Dan ini tentunya take time teman-teman, yang mana orang-orang berharap bahwa The Fed bakalan pivot ya di tahun 2023, tapi sepertinya ekspektasi itu harus diundur sampai ke 2024. 2024 barulah kemungkinan The Fed bakalan pivot. Jadi berubahnya target ini tentunya akan menjadi perubahan strategi juga untuk kondisi perdagangan di market teman-teman. Oke, itu statement dari Jerome Powell. Ini Fed Funds Rate. Kalau kita lihat di sini sih FOMC berikutnya itu akan diadakan di 2 Februari 2022 jam 2 dini hari lagi. Jadi ada 6 minggu, 5 hari ke depan, teman-teman. Itu oke, ini clear. Mungkin kemarin kita juga dapat beberapa data penting, seperti contohnya untuk inflasi di Eropa itu masih cenderung tinggi ya. Kalau kita lihat juga di sini deposit facility rate untuk zona Eropa itu sudah dinaikkan. Oke. Ini sebenarnya suku bunga ya. Suku bunga dinaikkan 50 basis point.
Kemudian juga kemarin kita dapat yang namanya jobless claim, teman-teman, inisial jobless claim. Ini juga cukup penting datanya, di mana kita melihat bahwa permintaan atau orang yang mengajukan asuransi karena tidak punya pekerjaan di Amerika Serikat itu mengalami tren penurunan, which is ini bagus buat pergerakan daripada dolar. Cuman ada beberapa hal seperti core retail sales yang mengalami tren penurunan, artinya adalah tercekik karena memang yang namanya inflasi ya, interest rate yang meningkat. Tentunya jumlah penjualan mereka itu cenderung menurun untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Terus juga ada manufacturing area Philadelphia yang masih dalam kondisi minus, tapi sudah cenderung membaik kalau dibandingkan dengan sebelumnya meskipun masih di bawah ekspektasi. Dan juga untuk hari ini, event hari ini kita akan ada retail sales untuk zona Inggris, kemudian juga ada PMI, composite PMI untuk Inggris juga, dan juga ada data CPI dari Uni Eropa, which is ini penting untuk melihat seperti apa inflasi di Eropa sana, yang mana sebelumnya inflasi di sana itu ada di kisaran 10%, which is sangat tinggi ya, kalau dibandingkan dengan The Fed yang ada di kisaran 7%-an, teman-teman. Jadi ini untuk event hari ini, di hari Jumat ini, juga mungkin hari ini penentuan pergerakan market juga ya, karena kan besok udah nggak bakalan ada market lagi untuk market forex dan juga saham, artinya adalah hari ini closingnya sangat penting untuk kita lihat seperti apa. Jadi itu untuk ekonomi, kalender ekonomi, dan kita akan pindah ke berita-berita yang lain. Salah satunya adalah Bitcoin Santa Claus Rally Unlikely. Ada kemungkinan Bitcoin nggak akan mengalami Santa Claus Rally. Ini ya mungkin saja ini diakibatkan karena beberapa hal-hal tadi ya, seperti dari makroekonomi, kemudian mungkin kita akan bahas teknikalnya juga, dan ini adalah pandangan dari on-chain strategi atau on-chain analysis. Kalau kita lihat sih ini merupakan, sorry ini data, oke, Bitcoin trading volume di market futures. Jadi ini adalah trading volume ya. Kalau kita lihat dari data ini sebenarnya kondisi Bitcoin dan juga Ethereum di market futures itu lagi dalam volume perdagangan yang sangat rendah, teman-teman. Ini volumenya memang sangat-sangat rendah, mungkin karena ekspektasi dari kondisi ekonomi yang masih belum sesuai dengan apa yang mereka lihat. Kita sudah melihat bagaimana pesimisnya market dengan kondisi saat ini, di mana volume perdagangan di market future sangat-sangat rendah, teman-teman. Artinya kebanyakan investor atau trader saat ini pada wait and see, daripada mereka mengambil keputusan terlalu agresif dalam kondisi market yang masih seperti ini, mereka lebih baik untuk menahan diri dulu. Jadi itu kurang lebih yang bisa kita lihat daripada data Glassnode ya untuk perdagangan market futures. Dan ini ada di spot trading volume. Untuk spot trading volume juga sama, kurang lebih berada dalam titik terendahnya sejak 2021. Jadi saat ini kita berada dalam volume perdagangan yang sangat rendah, teman-teman. Terus Bitcoin pump and dump, oke, ini kondisinya kita kena dump ya hari ini. Dan ya ini bisa dibilang adalah weekly crypto asset flow. Kalau kita lihat sih dari sini bagaimana arus kas dari market crypto atau arus perpindahan uang di market crypto itu cenderung lemah ya. Cenderung lemah, tidak ada volatilitas yang berarti, teman-teman. Terus juga ini data, oke, greater or equal. Ini adalah para holding Bitcoin, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari chartnya ini, sepertinya para holder itu masih cenderung memegang Bitcoin mereka ya, yang terutama bagi mereka yang memang sudah memiliki Bitcoin cukup panjang. Jadi yang chart warna oranye ini adalah jumlah holder Bitcoin yang punya sekitar 100 Bitcoin di walletnya. Sementara yang chart warna hitam ini adalah pergerakan dari market Bitcoinnya. Kalau kita lihat pergerakan market Bitcoinnya cenderung turun, tapi jumlah holdernya malah semakin naik. Jadi kurang lebih itu
Jadi ya gitu, kalau secara teknikal di sini dia juga kasih ada kemungkinan, ada chance untuk bullish rally ya di bawah dari eh, 22.000 teman-teman. Ini tuh berapa? Mungkin di 21 kah atau di 20 kah? 20.000 atau berapa? Nah, itu ada kemungkinan juga. Tapi mereka juga harus membuka kemungkinan bahwa adanya bear market rally yang bisa terjadi karena ada late sale teman-teman, atau ada kemungkinan terburuknya ketika market sudah naik itu ada kemungkinan bakalan kena selling lagi teman-teman. Ya itu kalau kita lihat sih dari data-data Glassnode ini. Jadi kita akan masuk langsung ke pembahasan yang lain. Salah satunya itu teman-teman, kemarin ada perang ya antara si eh, Kevin O'Leary yang mana dia menyatakan bahwa Binance itu menjadi penyebab daripada runtuhnya FTX. Kurang lebih seperti itu. Jadi statement ini cukup 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 penting lah bisa dibilang, dalam hal seperti apa sih kita melihat kondisi dari pasar exchange saat ini untuk kripto, karena setelah keruntuhan FTX itu bisa dibilang kepercayaan konsumen, kepercayaan para trader terhadap exchange, terutama yang centralized ini benar-benar terpuruk teman-teman. Jadi ini bisa jadi salah satu indikasi juga kenapa banyak orang yang akhirnya pindahkan aset mereka ke DEX ya, ke Decentralized Exchange. Dan juga mungkin bisa menjadi penyebab juga kenapa volume perdagangan cenderung turun. Sementara itu dari CEO Binance, si Changpeng Zhao itu mengatakan bahwa Kevin O'Leary is a liar, adalah pembohong teman-teman. Jadi apa yang dikatakan bohong. Jadi ya ini masih dalam kondisi perdebatan lah bisa dibilang. Lalu bagaimana dengan price action? Oke, kita akan mulai dulu dari time frame daily, teman-teman. Kemarin so far kita belum sempat update untuk daily time frame, ternyata closingnya jelek. Hari ini kita dapat tekanan selling lagi, teman-teman. Setelah kemarin Bitcoin bisa dibawa naik sampai ke 18.000, ternyata kita dapat rejection ya yang cukup kuat di area tersebut. Bitcoin kembali balik tertekan ke level 17.300 something, which is ini merupakan tanda yang kurang begitu baik. Kalau kita lihat sih dari segi polanya, teman-teman bisa melihat di sini ada bentuk candle hammer atau mungkin spinning top dengan body yang agak kecil, atau kita juga bisa bilang ini sebuah apa ya, doji star. Jadi kalau kita lihat sih dari segi polanya ini merupakan pola dari shooting star, teman-teman. Shooting star itu adalah pola pembalikan arah. Jadi polanya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ada hammer di sini, entah warnanya merah atau warnanya hijau, kemudian dikonfirmasi dengan satu candle merah. Ini merupakan sebuah tanda bahwa market akan berbalik arah dari uptrend ke downtrend. Nah, kalau kita lihat dari data ini, berarti data yang ditunjukkan daripada chart ini ada berpotensi atau ada kemungkinan bahwa market bisa aja mengalami tren penurunan kembali, teman-teman, karena memang selling pressure yang cukup kuat ini. Jadi dari time frame daily kita udah dapat satu indikasi, meskipun kita ada baiknya melihat konfirmasi di time frame daily nanti untuk closingnya, yaitu di jam 7 WIB ya. Jam 7 WIB pagi kita akan lihat closingnya. Kalau Bitcoin bisa bertahan di area saat ini di 17.300 atau di 17.400, nah itu bisa jadi adalah konfirmasi dari pola dari shooting star ini. Jadi ini adalah salah satu pola pembalikan arah dari uptrend ke downtrend, atau bisa juga muncul ketika trend down memang sudah terjadi ya, yang berarti itu adalah tren kelanjutan tren penurunan. Jadi kalau kita lihat dari data-data ini ada possibility bahwa market masih berpeluang buat mengalami penurunan, teman-teman. Jadi itu sekilas yang kita bisa dapat dari time frame daily. Hati-hati buat teman-teman yang trading, terutama yang sempat trading dengan long ya, long position. Ada possibility buat market saat ini mengalami tren koreksi kembali, teman-teman. Jadi ini ABC correcting pattern berarti mungkin nggak berlaku, mungkin kita akan masuk ke yang namanya tren penurunan lagi. Kalau memang demikian, maka bisa aja Bitcoin kembali nih mengalami tekanan, teman-teman. Sorry, ini. Nah, ini fokus dulu ini karena.
Nah, kalau memang halnya seperti itu, maka kita bisa aja nih melihat ascending channel ini akan segera di breakdown oleh Bitcoin. Maka kalau demikian, target kita mungkin bisa turun sampai ke 16.800. Setelah itu baru mungkin kita akan dapat dua kemungkinan lain. Apakah Bitcoin bakalan kembali rally atau justru Bitcoinnya malah semakin terpuruk. Jadi untuk level support saat ini adalah di 17.300, which is itu di area saat ini ya untuk Bitcoin, karena level tersebut sudah berulang kali juga menahan pergerakan dari Bitcoin, terutama ketika dia fase sideways di 17.200 ini. Di level sini merupakan level support pertama untuk Bitcoin. Berikutnya, Bitcoin harus mengambil decision, harus mengambil keputusan. Mungkin kalau teman-teman lihat Bitcoinnya ada naik sedikit nanti sampai ke kisaran 17.500, jangan dikejar ya teman-teman. Karena kita harus melihat Bitcoin ini berhasil untuk naik lebih tinggi. Mungkin dia bisa naik sampai ke kisaran 17.900, barulah posisinya aman. Kalau Bitcoin hanya mengalami sedikit kenaikan, misalkan ke 17.600, nah itu hati-hati karena itu bisa jadi sebuah retracement saja dan kemudian Bitcoin akan kembali melanjutkan tren penurunannya. Atau mungkin setelah closing ini kita akan dapat selling pressure lagi yang lebih keras. Nah, itu juga bisa berpotensi terjadi. Tapi kalau so far dari outlook ini kita bisa melihat sudah ada indikasi bearish sedang terjadi. Cuma kita butuh yang namanya konfirmasi dari closing time frame daily nanti, teman-teman. Oke, level support clear. Berarti ini bukan resistance lagi. Kita ubah dia menjadi support. Resistance become support. Berarti ada resistance, ada support di kisaran 17.300. Kalau dia jebol, maka targetnya kita bisa turun sampai ke 16.800. Tapi kalau andai kata Bitcoin bisa reverse, siapa tahu ya, Bitcoin bisa berbalik arah dengan cepat, maka harusnya sih Bitcoin ini hanya bergerak atau masih bisa mempertahankan yang namanya ascending channel ini. Jadi kalau kita ekspektasikan Bitcoin masih bisa naik, teman-teman, nah itu barulah bisa dibilang apa yang kita lihat tadi ya, shooting star itu gagal. Dan kemungkinan Bitcoin masih berpeluang buat kembali melanjutkan tren kenaikan ke 18.400. Tapi kalau seandainya ini memang benar-benar confirm, Bitcoinnya malah closingnya jelek ya, seperti yang kita bilang, Bitcoin cuma closing di 17.400, 17.300. Nah, itu akan memperkuat kemungkinan Bitcoin untuk kembali breakdown daripada ascending channel ini dan kembali melanjutkan tren penurunannya. Jadi so far gitu untuk outlook Bitcoin saat ini. Hati-hati buat teman-teman yang trading, terutama yang pasang long. Ada baiknya untuk ambil profit sedikit dulu. Takutnya Bitcoin malah kembali melanjutkan tren penurunannya. So far juga selain Bitcoin itu ada emas yang kemarin mulai tertekan lagi. Terus indeks dolar ini sudah mulai menguat lagi ya. Kita udah dapat golden cross atau bull cross dari MACD-nya sehingga ada possibility indeks dolar akan kembali menguat dalam jangka waktu dekat. Yang lain S&P 500 juga itu kemarin kena selling yang cukup tinggi, ada di kisaran 2,5% teman-teman. Jadi ini benar-benar mengkonfirmasi yang namanya rising wedge di sini, testing ke level resistance nggak berhasil breakout. Sekarang kita berpeluang untuk turun lagi untuk indeks Amerika. Jadi ya itu kondisi market saat ini, setiap hari harus kita update karena memang ada pembaruan setiap hari ya untuk informasinya. Jadi teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk outlook kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.